Terima kasih Anda masih bergabung di iTalk. Kita sudah sampai di segmen terakhir membahas tentang Haru Biru, vaksin palsu. Tadi Pak Roni Santi, salah satu orang tua dari anak yang terkena vaksin palsu, menyatakan mendesak agar pemerintah bisa memastikan anak-anak ini bagaimana status imunisasinya. Kalau misalnya pemerintah menawarkan vaksin ulang, karena kalaupun sudah divaksin dan divaksin ulang, itu tidak menjadi masalah, apakah orang tua bisa menerima? Untuk dari sisi pemerintah, tindakan itu mungkin kami bisa terima. Tapi ada persoalan lain Mas Hardi yang harus ini kejelasan bahwa kami selaku pasien yang juga selaku konsumen rumah sakit ibu dan anak saya bunda yang semestinya mendapatkan hak daripada apa yang kami sudah keluarkan dari vaksin itu, sampai hari ini belum ada pertanggungjawaban dari pihak rumah sakit itu sendiri. Nah, inilah yang kami coba tuntut, bahwa bagaimana tanggung jawab rumah sakit terhadap hak-hak kami yang sudah Anda dirugikan secara pidana oleh rumah sakit dan juga secara perdata. Ya, mungkin secara perdata bisa diajukan tuntutan hukum kepada rumah sakit. Itu dipikirkan juga? Sudah dipikirkan. Namun kan yang kami butuhkan sekarang adalah komitmen nyata dari rumah sakit itu, baik secara tertulis maupun lisan, bahwa dia bersedia bertanggung jawab terhadap apapun resisten yang timbul daripada vaksin palsu terhadap anak-anak kami. Bagaimana, Pak Oscar? Ya, ini kan persoalan yang berkenaan dengan yang mengadu dan yang teradu. Artinya proses perdata ada di situ. Tentunya kami dari sisi pemerintah tidak bisa banyak campur langsung begitu kan, tapi tetap mengawal. Tapi kan apa yang dilakukan di rumah sakit itu juga dalam rangka program pemerintah imunisasi terhadap anak. Kita akan kawal, artinya tetap ada di situ, tapi dalam proses perkara yang berkenaan dengan dua belah pihak, tentunya ini rumah sakitnya kita betul-betul harapkan untuk ikut memberikan penyelesaian dan pertanggungjawaban. Oke. Lalu bagaimana dengan upaya yang akan dilakukan? Apakah perlu juga dilakukan semacam sosialisasi yang lebih luas lagi pada kalangan korban, hotline dan sebagainya? Apakah sudah disiapkan juga? Sekarang ini terus terang Kementerian Kesehatan sudah membuka hotline untuk call centernya, itu di 1500567 1500567. Itu bisa bertanya bermacam hal. Bebas pulsa? Rasa saya nggak bebas pulsa. Ya. Jadi kemudian itu bisa bertanya macam hal, termasuk yang berkenaan dengan hal-hal teknis medis tadi. Karena kami mempunyai kerjasama termasuk mengenai kapan, di mana termasuk untuk melakukan vaksinasi ulang. Berkenaan dengan rencananya itu sendiri akan seperti apa pelaksanaan vaksinasi ulang ini? Ya sudah dilakukan kemarin seperti di Ciamis. Kalau yang lain-lain sama sebetul kita tadi paling tidak di lokasi yang sama. Kalau di Jakarta itu di beberapa puskesmas, kalau di DKI dan beberapa rumah sakit pemerintah ini tergantung dinas kesehatannya. Jawa Barat juga begitu. Kita kemarin dapat informasi dari kepala dinas juga akan melakukan di rumah sakit. Tentunya ini kita nanti akan verifikasi lagi dengan teman-teman dari itu tetap dengan tahapan anak dibawa ke sana. Kemudian diverifikasi dulu datanya, yang saya katakan tadi awal. Diverifikasi, kemudian kalau... Jadi ketika si orang tua datang ke suatu tempat dengan membawa data pertama dia diverifikasi, inventarisasi, identifikasi, nama dan seterusnya. Kemudian tim kami Satgas ini turun ke sana untuk memverifikasi. Jadi vaksinasi ulangnya masih beberapa waktu kemudian. Kemudian setelah itu kalau orang tua atau keluarga yang memang merasakan belum merasakan ada sesuatu terhadap vaksinasi ini bisa mengontak tadi yang 500-567. Kemudian disebutkan nama dan seterusnya. Nah kemudian setelah itu kita cek matching. Vaksinasi ulang itu kan perlu berapa kali dan membutuhkan rentang beberapa bulan antara satu vaksin ke dalam vaksin lain. Setelah itu dilakukan seperti biasa, imunisasi seperti biasa. Jadi mengulang lagi dari proses awal seperti pertama kali melakukan vaksinasi. Seperti anak mungkin baru program normal, tidak tergantung dengan usianya, Pak. Itu tentunya ada pedomannya. Jadi vaksinasi ulang pun akan membutuhkan waktu sekitar 2 tahun lagi ke depannya. Ya, artinya sesuai dengan program imunisasi sebagaimana biasanya. Setelah itu kita lakukan. Baik. Kita bisa ulang lagi satu hotline tadi? Apa nama nomor hotline-nya? 1500 567 567 567. Setiap orang tua yang memiliki anak balita, terutama yang pernah mendapatkan vaksinasi di 14 rumah sakit daerah yang itu tadi dan klinik-klinik yang juga sempat disebutkan, bisa menghubungi nomor hotline tadi. Ada di layar kaca Anda. Dan Pak Roni, jika demikian apalagi yang bisa menjadi harapan Anda ketika pemerintah sudah siap dengan
melakukan vaksinasi ulang, waktunya disesuaikan dengan tahapan-tahapan sejak awal, artinya mengulang lagi dari awal. Ya artinya gini, Mas Hardi, kami butuh kejelasan juga dari pemerintah selaku pemegang regulasi bahwa secara teknis kami butuh informasi itu. Dan saya pikir selaku orang tua korban sampai hari ini pun kami sangat minim edukasi tentang penanganan vaksin palsu ini di lingkungan kami, utamanya pasien rumah sakit ibu dan anak sayang bunda sampai hari ini. Jadi kami harap setelah ini ke depannya bahwa pemerintah lebih aktif untuk memberikan informasi perkembangan. Anda membentuk posko, Pak Guyuban? Kami ada posko hanya untuk mengumpulkan data-data korban yang diduga, termasuk verifikasi data yang ada. Dan kami sekarang kumpulkan kurang lebih 200 lebih. Sudah dilaporkan ke Pak Oscar? Belum. Data-data itu? Belum. Baik. Nah, itu jadi yang artinya kita dapatkan. Itu mungkin komunikasi di antara pemerintah dengan mereka menjadi orang tua korban. Saya senang seperti Pak Roni atau teman-teman yang punya komunitas seperti ini akan memudahkan. Saya akan nanti berkontak dengan beliau, ya tentu ya Pak Roni ya, sehingga komunikasi kita bisa lebih nyambung dan tentunya bisa lebih cepat apa yang kita harapkan. Langkah pertama yang paling prioritas memang adalah menyelamatkan anak-anak kita, putra-putri kita dari hak mereka untuk mendapatkan kekebalan tubuh. Selanjutnya mungkin kita berharapkan penegakan hukum atas kasus ini benar-benar bisa berjalan sesuai aturan dan jangan sampai persoalan ini terulang kembali. Baik, terima kasih Pak Oscar. Mas Hardi. Terima kasih Pak Roni. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik ke depan. Amin. Mas Hardi. Pemirsa, demikian iTalk kita kali ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Bagaimanapun penyebaran kasus palsu adalah sebuah tindakan kejahatan. Sir Arthur Conan Doyle melalui karakternya mengatakan bahwa bagaimanapun kejahatan yang sempurna dibikin manusia pasti memiliki kelemahan dan pasti bisa dikalahkan. Saya Hardi Hermawan. Sampai jumpa. Yang damai tanpa lelah mengaruhi